jam berapa di Klaten? Jam 11 Klaten, betul. Tiba jam 8. Mohon maaf Bapak Ibu harus menunggu. Jadi tadi saya lihat kudanya pada pucat, belum makan, udah sampai rambutnya yang pucat. Sama Pak Nasib kita. Bu Bupati, Bu Sri Mulyani, terima kasih. Klaten makin bersinar, cemelorot. Dan tentu yang di belakang kita itu akan membuat dalam bentuk wayang tentunya lagi. Bapak Ibu, di mana ada bupati sama wakilnya kompak, rakyatnya seneng. Delon deh. Para kepala daerah gitu ya, kompak itu mesti rakyatnya seneng. Jadi kalau kita mau memberikan teladan itu ya kayak gitu. Nanti runtang bareng itu, nyaman kayak pokoknya. Dulu pernah kita pokoknya. Loh, hanya itu penting ya. Tapi alhamdulillah Klaten ini karena saya ikut nungguin di Jawa Tengah, alhamdulillah kalau berita kabar dari Klaten itu hanya dua, sisi apik banget begitu. Dan ini buktinya ada, bukan saya nih lah gubernurnya ngomong kok enggak buat DPRD-nya nunggoni perkompindannya komplit, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, TNI ini komplit dari ini apa nggone tekan. Benar gitu Bapak Ibu, tonggone tekan itu artinya kompak, dan teman-teman saya dari Pemprov Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Syukur alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bu Bupati, mulai ini bagian dari perbaikan terus menerus, penyempurnaan terus menerus dari layanan publik. Dan tepat itu. Pemilihan tempatnya bagus. Sudah datang di situ, tempat kuliner naik pas. Jadi orang mau ngurus izin itu ya ada nuansa dolan. Jadi orang menteng terus. Udah gitu ketemu aparaturnya jelek. Mati kosong. Mau jalan cepat. Nah, gitu ya biasanya. Halo gitu ya. Ini ada pengusaha nggak? Angkat tangan. Oh, jujur ngarepku rasa isin. Ya kan? Dulu orang datang kepada saya menolak. Aneh Pak. Belum PNS mungkin. Gitu. Tapi hari ini sudah berubah Bapak Ibu. Perubahannya menyenangkan. Maka sekarang berlomba-lomba para kabupaten kota berkompetisi. Karena juga belajar dengan masa lalu. Ada saya cerita saja. Ada orang mau investasi migas besar sekali di Jawa Tengah. Itu regejegan jujur-jujuran. Nanti ini tempatnya di mana? Hasil apa yang terjadi semua sulit. Kalau bisa dipersulit. Ada giumnya kalau bisa dipersulit, kenapa? Kelakuannya gitu kan. Kenapa dipermudah? Tahu nggak Bapak Ibu? Akhirnya si investor pindah ke kabupaten sebelah. Apa yang terjadi? Setelah sekian tahun dibuat, wah hasilnya muncul. Iri yang sebelah sini. Aku orang nanggonku, gitu. Maka saya sampaikan, karena pada saat Anda bersulit, maka dia pindah ke sebelah. Sekarang sebelah mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Wah, kejegan orang karuan. Tapi hari ini yang terjadi, kita mencoba mendamaikan situasi, memperbaiki dan membangun kesadaran. Tapi tidak dilatih itu bukan mawon. Nah, yang luar biasa kemarin, ngobrollah, berjuanglah, agar kemudian bagi hasilnya lebih baik dan hasilnya lebih baik. Dan yang terjadi, kabupaten yang kemudian dipanggil sebagai tempat investasi itu punya kesadaran. Dan ini menyumbang kabupaten ini. Itu terjadi. Bahkan yang menarik, dua kabupaten ini berbeda provinsi. Maka saya katakan, ketika seorang pemimpin orientasinya adalah layanan masyarakat, layanan publik,
maka binatu itu sesuatu yang penting. Gitu. Di manakah tempatnya? Silakan cari di Google. Dan tentu mau pelayan publik itu bagian dari komitmen. Maka terima kasih Bu Bupati, semuanya tadi sudah tanda tangan di sini. Kawan-kawan seluruh pemangku kepentingan tanda tangan itu untuk menunjukkan komitmen hingga nanti pelaksanaannya mudah-mudahan publik semuanya akan bisa mengawasi. Sebelum sampai di sini Bu Yani, tadi saya diprotes pembayar pajak kita. Pak, pulang ini lho Pak, bayar pajak ngel-ngel. Negara ini karepe nopo? Untung ning WA. Iki nek ketemu tak delok kira-kira jereme milih kaya apa itu. Lah mesti itu lancip ta itu. Nanti saya bayangkan aku mesti welik nang kaya ketek ketuluk gitu. Itu mesti ngene kalau dionek-onek ke rakyat itu. Tapi sebenarnya ini saya ceritakan itu realitas. Orang mau bayar pajak, dipersulit pajak kendaraan bermotor itu loh Bu. Banyak. Kenapa? Itu pendapatan utama kita kok. Yang nanti kita membantu kabupaten kota, terus kemudian menyelesaikan persoalan, termasuk dalam kewenangan. Tapi tentu di level provinsi seperti itu. Nah ini Mas Bram ini kebetulan jadi PLT juga di sana. Mas TL gitu kan. Itu kalau sudah bahasanya 2 huruf Bu, TL gitu, itu artinya langsung telepon sama pengadu. Dan saya pasti saya kasih nomor teleponnya. Itu yang nanti kaget-kaget biasanya customer, Pak Ganjar matur nuwun kula bar ditelepon saking apakah dinas, badan, semua pelayan. Dan saya minta hari itu juga selesai. Dan nanti kompetisinya apa? Saya hitung ini berapa jam dia menyelesaikan. Kalau sudah sampai pindah hari, nah itu yang kena Mas Bram ini. Yang kena langsung di sini. Gimana Mas, sudah beres? Aduh maaf belum, waduh kursimu panas. Saya gelundung gitu. Bukan ngancem, tapi kemudian membangun tradisi pelayanan publik Bapak Ibu. Tapi karena udah terbiasa, makanya Mas Bram ini telepon masyarakat udah biasa. Stres tiap hari ngurusi layanan beliau di perekonomian Bu. Jadi perekonomian itu kan rakyat ya. Ada urusan pasar, lapornya ke saya. Padahal itu tadi Bu, milik kabupaten, kota. Tapi karena lama kita tidak merespon, sampai kita ya turun. Saya bilang, jangan sampai ke presiden. Mereka bangun awake dhewe iki nang daerah laporan nang pusat. Cuman jangan salah. Alat ini kadang-kadang nyak-nyakan. Nah kita coba saat ini, alat kados ini nyak-nyakan. Kabeh wong ngerekam sok laporke. Wah, tadi pagi-pagi Bu, baru saya dionek-onek ke itu, tak terus Mas Bram TL. Siapa? Langsung. Tadi ketemu di sini. Sudah kita telepon Pak. Cetak. Satu orang rakyat kita. Itu kita layani sebenarnya bagian dari representasi. Jadi bayangan saya, komplain satu rakyat itu representasi komplainnya banyak rakyat sebenarnya. Hanya dia yang berani ngono. Jadi satu selesai, sistem nggak baik, sistem kita rapikan. Maka Bu Yani tadi betul. Ini bagian dari perbaikan yang terus-menerus dilakukan dengan instrumen yang kita miliki, dengan fisik yang kita bikin baik gitu, sehingga masyarakat nanti senang. Keren Bu. Ini yang kemudian akan menyenangkan masyarakat. Yang gini-gini itu gampang kepilih mana? Pilih raja tekono kades-kades ya ya. Itu anggere cedak karo rakyat, ngomong terus beresin, pun putih lurusin pun beres, mesti senang kepilih nek. Yakin saya, Ibu. Ya Mas ya. Kompak yang penting. Loh, jenengan kelambine abang Mas. Kaget loh aku ini. Iya loh. Ora apa-apa ya maksudku. Nggih, ora usah dipadaku, pikiran ora werna-werna. Nggih Pak, kebetulan jatahe niki. Lan iso ditekoni. Warna niku lho sakniki mesake. Nasibe si warna niku mesake sakniki. Aku nglambi beda ngono den. Ayo kowe nang endi iki? Oh, no. Sensi nggih. Mesake si warna iki. Ini warnanya ya pelangi ya. Covid. Nah, ini Covidnya lagi rada munda. Rasa khawatir itu.
kata dokter-dokter, ini ada yang dari dinas kesehatan, gitu kan, klien kesehatan. Oh, ini bodoh ya Pak. Jangan mikir ampun takut. Covid ini pun jelek Pak. Nek mikirnya tenang mawon. Nanti wanan gitu. Kon sing abot-abot kayak kula mawon. Ben sing kuaten siji tok. Covid-nya naik masih. Tapi Bandung nggak perlu panik. Karena kata ilmuwan-ilmuwan ini mutasinya itu sebenarnya membuat, ya bukan membuat. Biasanya ciri mutasi itu tidak lebih parah. Ya hati-hati. Maka saya dorong pada dinas kesehatan gitu, cepatnya tuh Pak, di booster yang ketiga. Kita masih rendah memang. Insya Allah kalau sudah di booster itu kena ini watu-watu menurut. Watu-watu turu-turu dino lihat dalidin buat bejamu pun segernya insya Allah. Ini soal Covid kita tidak boleh lena gitu, karena betul disampaikan Bu Bupati tadi, 2 tahun tanpa pertemuan, tanpa silaturahmi yang bertemu fisik itu beda. Dulu kita sholawatan gitu, bukan itu belum tahu lali soalnya. Saya itu dulu jadi gubernur terpilih pertama itu sholawatan di Klaten sama Mas Nabiyani itu dibaiat dan sampai sekarang itu silaturahminya nggak putus. Itu gara-gara di Klaten itu 10.000 ada kali ya Bu ya itu. Wah, saya merinding waktu itu. Merindingnya saya itu pokademen apa bergeditungani. Insya Allah kami berdoa. Dan suasana itu membuat sebenarnya event-event begitu itu ekonominya tumbuh. Kemarin Muktamar Muhammadiyah umpama di Solo. Itu saya nginep tekan Klaten. Tekan Klaten setelah ada Solo nggak cukup. Ini Solo Rayanya dibangun. Maka kemudian kawasan ini menjadi tempat yang begitu strategis. Maka kalau mall pelayanan publiknya ini nanti berfungsi, betul-betul berjalan, tadi titik SDM-nya ditingkatkan, dan itu sudah betul itu. Nanti kalau SDM-nya maju, SDM-nya akan mendevelop sistem. Maka mungkin jangan-jangan tidak perlu datang ke mall ini, Bu. Mungkin juga perlu cukup dengan aplikasi, karena SDM-nya bagus. Kalau masih nggak bisa, silahkan datang. Jadi kalau mallnya nggak rame, itu ada 2, memang ruwet. Atau sebenarnya jauh lebih lancar karena sudah by system. Maka orang datang itu hanya memperbaiki, komplain dan sebagainya. Ini harapan kita ke depan dengan SDM tadi yang bagus. Maka 120 izin bukan sedikit, maka pasti mall ini akan manfaat dan memudahkan. Nah, saya titip. Dengan layanan yang makin baik, kita punya PR. Tahun depan ekonomi belum naik. Presiden berkali-kali mengingatkan. Alhamdulillah inflasi kita ya lebih tinggi dari biasanya, tapi jauh lebih rendah dibanding negara maju. Apalagi oleh-oleh dari G20 kemarin, ya Indonesia nggak buruk lah. Kita bangga di mata dunia. Menjadi presidensi G20, terus kemudian kemarin menjadi pimpinan juga di ASEAN, ya. Di IPEC kemarin juga bicara, minggu ini mungkin Pak Presiden berasal terus Pak, kita makin diakui oleh dunia, dan ini tidak gampang. Kalau ini tidak kita rawat bahaya. Nah kan ngerawatnya itu ya dengan guyub, rukun, ono masalah ya lumbul dirembul, ono rembuk dirembul, ono pangan dipangan, monggo rasa ditutupi, dikadapi Bapak Ibu. Sopin itu ya wis adem. Monggo Bu nek ajeng dicipi daripada pucat-pucat gitu. Ini kaitannya nanti dengan situasi ekonomi, karena kayaknya kabupaten juga akan kelimpahan aspirasi. Baru saja di UGM mau melepas wisudawan besok pagi dengan Bu Menaker, kami komunikasi tentang Permenaker berkaitan dengan UMP. Sudah ditetapkan tidak lagi pakai PP, ini dijelaskan pakai Permenaker. Namun kayaknya belum bertemu. Buruh kira-kira bicara minta naik 13%, pengusaha minta pakai PP saja. Nah ini kita dekatkan. Maka tadi saya matur sama Ibu Menteri, barangkali ada exit clause-nya yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing dan sektoralnya. Jawa Tengah banyak sekali yang padat karya.
Karena padat karya, saya minta pada perusahaan-perusahaan, ojo di PHK. Kita bisa cari cara yang lain. Situasinya tidak mudah. Maka please pengusaha jangan di PHK. Maka buruh juga kita ajak ngomong, yang perusahaannya batin terus dan naik terus pendapatannya, silahkan ikuti. Mau berapa persen yang dinaikkan sesuai dengan kondisinya. Tapi yang sudah nyungsep, ini ya organisasi buruhnya saja bicara, bro, kita ngobrol bro, kira-kira kondisi masing-masing realnya seperti apa. Kalau memang itu sulit, ini pilihannya nanti PHK. Lebih baik kita nahan diri karena situasi memang lagi mendapatkan tekanan luar biasa. Ini kayaknya Bu Bupati mungkin dengan kawan-kawan DPRD nanti untuk berembuk, untuk bertemu dengan Apindo, organisasi buruh, dudukkan dulu. Karena kita tidak pakai UMP Bapak Ibu, kita akan pakai UMK. UMK lebih pada kondisi di kabupaten kota masing-masing. Nah, saya nanti minta tolong. Ya, ngobrolnya teman-teman di Forkompimda, kepolisian, kejaksaan, ya. Pinda ini penting, dari TNI juga bisa ngobrol, kejaksaan bisa ikut memberikan informasinya, bagaimana kemudian kita ciptakan ruang ini. Kalau ini kondisinya terjamin, investasi masih masuk terus. Di tengah situasi sulit kemarin, investasi masih masuk di Jawa Tengah. Menyenangkan sekali Bapak, kita terpercaya. Apalagi mallnya ini nanti ngelayannya persis seperti itu, mudah, murah, cepat, tuntas, transparan semuanya. Beres sudah, orang datang. Solo Raya ini perkembangannya berut, gitu. Cepat banget. Klaten pasti akan kelimpahan. Dan Klaten ini berada di dua tempat yang strategis karena ada Solo, ada Jogja. Dan ini menarik betul untuk kita bisa kembangkan. Ini saya derek titip saja. Mudah-mudahan mall ini betul-betul mewujudkan mimpi itu. Dan tentu saja kita butuh feedback dari para pengusaha, masyarakat Klaten yang akan memanfaatkan mall ini. Kalau ini sudah baik, tolong diupload, dikirim kemana-mana. Sudah baik, silakan ngurus, caranya seperti ini. Tapi kalau jelek, jangan diupload. Sampaikan sama bupatinya, sampaikan pada kami, biar kami memperbaiki. Jadi itu akan sangat baik. Saya senang sebenarnya karena ini ada pengusaha muda lagi munas di Solo. Kemarin ada munas tapi ada nggak tahu itu apa, tinju apa gitu loh, pokoknya di sana itu. Sehari sebelumnya saya sudah sampaikan saat makan malam, kalau lagi di Solo nongkrong dong para kandidat, itu ada bubur ceker, bukanya jam 2 dini hari. Wah, itu era posmo itu. Itu kalau nongkrong 1 jam makan bubur, lobby-lobby, ya, musyawarah mufakat, mungkin lebih baik. Masuk jam 3 pulang, sholat tahajud. Belum itu insya Allah ayam itu. Maka saya dikirimi, aduh, ya sedih juga ini. Ya, karena sebaiknya itu nonton di arena lain. Memang pertandingan tinju, gitu ya. Itu akan lebih baik. Sebenarnya saya kepingin kalau itu mulus, pengusaha-pengusaha mudanya kita tempelkan di sini, kita minta untuk memberikan masukan dan kemudian kita akan baik-baik. Ya mudah-mudahan lancar lah besok lancar gitu. Bu Bupati matur nuwun, Pak Wakil matur nuwun, DPRD yang sudah membantu matur nuwun, kawan-kawan dinas dan seluruh tetangga kiri kanan, mudah-mudahan bisa mendorong Klaten mempersembahkan satu improvisasi dari pelayanan yang mudah-mudahan makin transparan dan terbuka. Masyarakat silakan manfaatkan. Mudah-mudahan ini bagian dari pengungkit ekonomi yang nanti rakyat akan merasakan. Matur nuwun, semuanya ibadah panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, mohon